Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK HKTI 2 Purworejo Lombok. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari segala macam penyakit ataupun gangguan dari manusia yang lain. Selamat kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor atau sering juga disebut dengan PPSM, yaitu mata pelajaran untuk kelas 12 ya. Sudah 3 tahun lamanya kalian belajar secara PJJ, harap maklum dengan kondisi pandemi yang seperti saat ini ya. Untuk biar lebih ingat kalian lagi ya, bahwa perkenalkan, nama saya Heri Setiawan. Nomor HP saya adalah 081 390 811 dan 151. Alamat saya di Perumahan Permata Purworejo Lombok, Topi nomor 4, Dusun Sidoarjo, RT 3 RW 4 ya. Saya dulu waktu kelas 1 mengajar kalian pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif atau TDO. Ya, ingat ya. Dulu saya juga ngajar pada kelas TKRO, TBSM dan TBO. Untuk metode penilaian, penilaian nanti yang akan saya lakukan, saya ambil berdasarkan yang pertama adalah nilai pengerjaan tugas dari setiap pertemuan yang ada pada link tugas pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau dari nilai ulangan harian bila kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi untuk share yang dikirim atau link yang di-share oleh Bapak Ibu wali kelas kalian, itu di situ memuat 4 link. Satu adalah link video, dua adalah link materi, ketiga adalah link tugas, dan keempat adalah link daftar hadir. Nah, jadi nanti saya menilainya berdasarkan dari pengerjaan di link tugas PJJ. Yang kedua, penilaian juga berdasarkan pada jumlah kehadiran siswa pada setiap PJJ ya, atau kehadiran pada saat pembelajaran tatap muka. Jadi kalau selama PJJ ya nanti saya ngambilnya kehadiran kalian berdasarkan pengisian link kalian pada absensi. Jadi penting ya, yang harus kalian ingat, pengisian pada PJJ ada dua. Satu adalah link tugas dan yang kedua adalah link absensi. Nah, yang ketiga itu adalah pengambilan nilai sikap. Nah, sikap ini dapat kita ambil apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Ya, ini ada 3 dasar saya mengambil nilai kalian. Untuk kompetensi dasar pada mapel PBSM itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan dengan kode kompetensi dasar di depannya adalah angka 3, kemudian angka 1 dan seterusnya berdasarkan jumlah KD yang ada pada mapel tersebut. Yang kedua, di samping untuk KD pengetahuan itu juga ada kompetensi dasar keterampilan, yaitu dengan kode angka depannya adalah angka 4 dan belakangnya adalah dimulai dari angka 1 sampai dengan jumlah angka pada KD mapel PBSM. Ya. Untuk kompetensi dasar pada mapel PBSM itu ada 18 kompetensi dasar. 18 KD ini dibagi menjadi 2 semester, yaitu 9 KD pada semester dasar dan 9 KD pada semester genap. Jadi dibagi rata, Mas. Ya, jadi mungkin untuk 1 KD itu dilaksanakan 2 kali pertemuan atau 2 kali link PJJ. Untuk kompetensi dasar di semester 1, yang ini ada kode PBSM1, artinya nanti dilaksanakan semester 1, yaitu KD-nya adalah memahami struktur organisasi bengkel otomotif. Untuk KD keterampilannya membuat struktur organisasi bengkel otomotif. Nah, untuk rincian materi pembelajaran yang kalian pelajari, yang pertama nanti adalah kalian harus dapat mengetahui pengertian dari struktur organisasi bengkel otomotif. Yang kedua adalah jenis-jenis struktur organisasi pada bengkel otomotif. Dan yang ketiga, kalian nanti juga harus mengetahui tugas dan tanggung jawab struktur organisasi bengkel. Ya, nanti ada toolman kalau itu kalau untuk ya. Terus ada maintenance, itu tugasnya apa, nanti kalian pelajari di sana. Untuk kompetensi dasar yang kedua di semester 1, nanti kalian mempelajari mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Nah, ini untuk 3.2 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan, sedangkan keterampilannya adalah mendata faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Ya, untuk materi pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama adalah pengertian keberhasilan bengkel, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Nah, ini ada dua. Ya. Untuk ada yang ketiga adalah mengklasifikasi jenis-jenis pelayan bengkel dan menjelaskan jenis-jenis pelayan bengkel. Untuk materi pembelajarannya nanti ada 4. Yang pertama adalah pengertian pelayanan bengkel. Yang kedua adalah jenis-jenis pelayanan bengkel. Yang ketiga adalah proses pelayanan servis. Dan yang keempat adalah mengenai bengkel dan showroom. Ya, ini nanti kalian pelajari ada 4 mata pelajaran. Berikutnya untuk KD yang keempat adalah memahami Undang-Undang Tenaga Kerja dan mengimplementasi Undang-Undang Tenaga Kerja. Oh iya ini. Nah, untuk materi pembelajarannya adalah mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, nanti kalian belajar tentang undang-undang mengenai tenaga kerja, mengenai hak dan kewajiban oleh para pekerja. Nah, ini penting harus dipelajari. Berikutnya yang kelima yang di semester 1 adalah mengenai memahami tata laksana bengkel. Ya, atau untuk keterampilannya adalah menentukan tata laksana bengkel. Untuk materi pembelajarannya ada 5. Yang pertama kalian nanti akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen bengkel. Yang kedua adalah penataan ruang, artinya untuk penataan lokasi tempat berada di sana harus juga ditata sebaik mungkin. Yang ketiga adalah sistem kerja. Keempat adalah prinsip penataan bengkel, dan yang kelima adalah tata letak bengkel. Nah, tata letak peralatan, maaf ya. Jadi peralatan di bengkel itu harus diletakkan sedemikian hingga agar mudah pada saat penggunaan oleh maintenance. Nah, ini ya. Berikutnya yang keenam adalah memahami macam-macam kecelakaan kerja dan mengatasi macam-macam kecelakaan kerja. Nah, ini untuk macam-macam kecelakaan kerja dasarnya dulu pada saat mapel TDO juga sudah ada macam-macam kecelakaan kerja. Dulu kalian pernah belajar ya. Dulu ada namanya kecelakaan kerja ringan, sedang, dan kecelakaan berat. Untuk materi pembelajarannya adalah pengertian kecelakaan kerja, macam-macam kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Ya, ini materinya sama dengan materi yang terdapat pada mapel teknologi dasar otomotif yang dipelajari di kelas 1. Ya. Berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu memahami penanganan keadaan darurat atau melakukan penanganan keadaan darurat. Ya, materi pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah pengertian keadaan darurat. Yang kedua adalah dasar pemeriksaan keadaan darurat. Yang ketiga adalah tindakan lanjutan. Dan yang terakhir adalah pencegahan kondisi atau keadaan darurat. Nah, ini ya. Berikutnya yang kedelapan ya akan kalian pelajari adalah tentang mengidentifikasi penanganan limbah bengkel perawatan otomotif dan melakukan penanganan limbah bengkel perawatan otomotif. Nah, ini sama ya. Kalau dulu di pelajaran TDO adalah tentang kontaminasi. Nah, ini tapi ini lebih spesifik, dia sudah mengarah pada limbah pada bengkel otomotif. Untuk materi pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah pengertian limbah, yang kedua adalah jenis-jenis limbah, yang ketiga adalah penanganan limbah bengkel otomotif, dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab pada penanganan limbah. Ini ya, ada 4. Dan yang terakhir pada kompetensi di semester kasal ya, yaitu ke-9, memahami perawatan berkala peralatan atau melaksanakan perawatan berkala peralatan. Ya, kalau untuk memahami perawatan peralatan kemarin juga kalian sempat disinggung pada pelajaran PDO atau pelajarannya Pak Imam ya, kalian ingat ya pelajaran Pak Imam. Kalian juga mempelajari tentang perawatan berkala kendaraan. Untuk materi pembelajarannya yang pertama adalah pengertian perawatan, yang kedua adalah tujuan perawatan berkala,
Yang ketiga adalah pedoman perawatan, yang keempat jenis-jenis perawatan, dan yang kelima adalah budaya perawatan. Jadi di samping kalian mengetahui tujuan dan cara perawatan, kalian juga harus melakukan budaya perawatan. Karena sekarang sekolah kita juga menganut budaya industri, jadi setiap peralatan selesai digunakan harus dilakukan perawatan secara kontinu. Artinya setelah selesai harus dilakukan perawatan. Berikutnya, untuk kompetisi dasar di semester 2 ini adalah kodenya, ini adalah 2 berarti di semester 2 atau KD yang ke-10, yaitu menerapkan alur kerja di bengkel dan melaksanakan alur kerja di bengkel. Untuk materi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah kalian tetap dasarnya harus mengetahui pengertian alur kerja bengkel. Yang kedua adalah standar alur kerja bengkel, dan yang ketiga adalah mengetahui tata letak bengkel. Nih ya. Berikutnya yang ke-11 ya, kalian akan mempelajari memahami prinsip-prinsip teknisi profesional ya, teknisi. Ya, atau menerapkan prinsip-prinsip teknisi profesional. Nah, ini materi apa saja? Materi yang pertama adalah profesi kerja. Yang kedua adalah profil teknisi profesional, dan yang ketiga kalian juga harus dapat mempelajari prinsip-prinsip teknisi profesional. Jadi seorang teknisi itu bukan hanya seorang teknisi biasa yang hanya bekerja tidak punya standar, tetapi kalian harus punya prinsip. Dikatakan sebagai teknisi profesional karena memiliki dasar-dasar dalam melakukan pekerjaan, ya harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan buku manual, itu semuanya harus dilaksanakan. Yang ke-12 adalah memahami konsep kerja tim atau melaksanakan kerja tim. Yang namanya orang bekerja itu memang dapat dilakukan sendiri, tetapi terkadang kita harus dapat melakukan kerjasama tim untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi lagi terhadap suatu tugas kita. Untuk materi pembelajarannya ada 8. Yang pertama adalah pengertian tim kerja, yang kedua adalah tujuan kerja tim, ketiga adalah mengefisiensi kerja, yang keempat adalah pengembangan ide work atau ide pada pekerjaan, yang kelima adalah pengalaman belajar, yang keenam kalian juga harus mengetahui pentingnya kerja tim, yang ketujuh adalah kerjasama, dan yang kedelapan adalah pembuatan tim. Ya, jadi tim itu harus dibuat ketika ada orang yang unggul, terkadang juga ada orang yang lemah. Nah, itu kita harus dapat mengatasi keadaan tersebut untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang kita kerjakan. Berikutnya, untuk kompetensi yang ke-13 adalah menerapkan metode pengontrol kualitas kerja dan menggunakan metode pengontrol kualitas kerja. Di sini ada 3 materi pembelajarannya. Yang pertama adalah pengertian kualitas kerja, yang kedua adalah pengukuran kualitas kerja teknisi, dan yang ketiga adalah pengendalian kualitas kerja. Nah, ini ya Mas, jadi semuanya harus terukur dan harus dikontrol. Jadi nggak sembarangan orang kerja itu, ada aturannya ya. Berikutnya yang ke-14 adalah menganalisis perencanaan kerja dan membuat perencanaan kerja. Ya, untuk materi pembelajarannya yang pertama adalah perencanaan kerja, yang kedua adalah pembuatan rencana kerja, dan yang ketiga adalah menganalisis pekerjaan bengkel. Jadi sebelum orang kerja itu harus bisa membuat plan, ya rencana. Jadi bukan sembarangan tiba-tiba langsung kerja, tidak. Kerjaannya apa? Kita buat plannya. Kalau di perusahaan namanya adalah PPIC, itu adalah proses yang atau bagian yang bertugas untuk membuat rencana kerja di perusahaan. Tapi kalau untuk bengkel ya biasanya adalah service advisor, ya ini yang membuat perencanaan kerja, nanti bekerja sama dengan kepala bengkel atau kepala teknisi biasanya. Berikutnya yang ke-15 adalah mendiagnosis awal kerusakan pada sistem kendaraan dan menganalisis awal kerusakan pada sistem kendaraan. Nah, ini penting Mas, kayak namanya mendiagnosis itu sudah mengarah ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya, kalau tingkatan-tingkatan tadi sebelumnya adalah
tingkatan mengenai pengertian itu tingkatan masih rendah, yaitu kalau kalian mengenal di kurikulum itu adalah tingkatannya adalah C1, C2, C3. Kalau ini sudah mengarah pada C5, yaitu untuk mendiagnosis dan menganalisis. Untuk materi pembelajarannya adalah tentang diagnosis kerusakan, kemungkinan kerusakan, dan jenis-jenis kerusakan. Nah ini, jadi misalkan, oh motornya kok tiba-tiba mogok, nah, pasti harus kita lakukan, kita diagnosis kerusakannya dulu. Atau kemungkinan kerusakannya, oh motornya mogok, mungkin bisa satu ban bakarnya habis, yang kedua, oh mungkin businya mati, ketiga, oh mungkin karburatornya mengalami masalah. Nah itu namanya diagnosis. Jadi sebelum dilakukan proses perbaikan kita diagnosis dulu, tidak langsung dibongkar gitu, enggak. Ya ternyata kita bongkar rusaknya enggak di situ. Nah itu sangat disayangkan, ya pekerjaannya akan menjadi sia-sia. Untuk kompetensi yang ke-16 yaitu menganalisa laporan pencarian kerja dan mengevaluasi laporan pencapaian kerja. Untuk materi pembelajarannya meliputi 5 materi. Yang pertama adalah laporan kerja, yang kedua adalah jenis-jenis laporan kerja, ketiga adalah fungsi laporan kerja, empat adalah prinsip pembuatan laporan kerja, dan yang kelima adalah sistematika laporan. Nah, ini ya, kalau untuk bengkel yang profesional setelah bekerja itu akan membuat laporan. Ya kalau kalian servis di bengkel resmi, ya misalkan di bengkel mobil, ya itu ada. Sepeda motor sebenarnya juga ada laporannya. Misalkan orang datang dicatat pada kertas keluhannya apa, kemudian masuk ke dalam servis oleh teknisi diselesaikan, teknisi selesai memberikan laporan, sudah dilakukan perbaikan ini, perawatan ini, penggantian komponen ini, nanti dibuat laporan kerja. Nah, itu ya. Berikutnya untuk yang ke-13 adalah menerapkan penanganan komplain dan melakukan penanganan komplain. Nah, materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian komplain. Komplain itu atau keluhan. Yang kedua adalah alur penyampaian komplain, dan yang ketiga adalah penanganan komplain. Jadi komplain itu terkadang orang akan melakukan komplain apabila servis atau pekerjaan yang kita lakukan tidak sesuai yang mereka harapkan. Nah, tetapi komplain itu ada alurnya, tidak tiba-tiba datang, tiba-tiba marah seperti itu, tidak. Ya, contohnya ya, yang mudah itu kasus kemarin ya, kasus COD ya, beli barang secara COD, barangnya datang nggak sesuai, kurirnya ya dimarah-marah. Tidak seperti itu, ada alurnya. Ya begitu juga pada saat di bengkel itu ada alurnya. Yang pertama mereka datang, sampaikan kepada bagian customer service, menyampaikan komplainnya. Bagian customer service akan menyampaikan pada bagian service advisor nanti juga akan menyampaikan kepada teknisi untuk melakukan penanganan komplainnya. Nah itu alurnya ya, yang secara mudah seperti itu. Dan yang terakhir, kompetensi dasar yang terakhir untuk BWSM yang 18 adalah memahami pembinaan dan pengembangan SDM bengkel dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM bengkel. SDM apa sih? SDM itu adalah sumber daya manusia. Artinya yang namanya bengkel itu harus melakukan pembinaan dan pengembangan sumber dayanya, yaitu dengan cara mengirimkan teknisinya untuk melakukan pelatihan di bengkel-bengkel resmi, lakukan pelatihan di perusahaan industri terhadap model atau merek kendaraan yang baru, itu harus dilakukan sehingga pada saat melakukan kerja itu tidak sembarangan. Nah, materinya apa saja? Yang pertama adalah pembinaan SDM, kedua adalah strategi pembinaan SDM, ketiga adalah pengembangan SDM, keempat adalah tujuan pengembangan SDM, dan yang kelima adalah jenis-jenis pengembangan SDM. Nah, inilah ke-18 kompetensi dasar yang akan kalian laksanakan atau kalian pelajari di kelas 3 selama 1 tahun, yang akan dibagi menjadi 2 semester, 9 KD di semester gasal dan 9 KD di semester genap. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga virus pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kalian bisa datang ke sekolahan. Nah, itu ya. Jadi
Untuk saat ini kita melaksanakan PJJ, tetapi tetap ketika kalian di rumah, kalian harus melaksanakan protokol 5M. Apa saja 5M kemarin? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi diusahakan kalian jangan terlalu banyak keluar rumah. Diusahakan ketika kalian terpaksa harus keluar rumah, kalian harus memakai masker dan bila mungkin membawa hand sanitizer. Jadi sebelum melakukan sesuatu dan setelah melaksanakan sesuatu, kalian gunakan hand sanitizer. Mari kita juga penyebaran virus corona ini ya baik pada diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kita semuanya ya. Paham ya Mas ya? Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan mulai pada kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai struktur organisasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan link tugas dan juga mengisi link absensi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.